Ini masih apa ini? Ada busa-busanya itu. Kalau nggak keluar ya bagus. Gimana pemandangannya, Mbak? Wah, luar biasa. Juara ya? Puncak Sempur. Isinya apa aja? Omongan orang-orang Bukit Sempur itu indah, buat kita semua penasaran, ingin menyaksikan langsung, dan ternyata benar adanya, indah, top. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita PWI Kerawang TV. Di sini kita mungkin tuan rumah ya tepatnya. Di sini ada Bapak Camat dan Terhormat, Bapak Kepala Desa dan Pak Asper. Jadi khusus hari ini kita akan bedah kaitan dengan Puncak Sempur yang baru-baru ini memang jadi sorotan di Kerawang, Pak ya. Apalagi masuknya finalis API, Pak ya. Itu jadi sebuah kebanggaan. Nah, hari ini kita akan bicara panjang lebar mengenai Puncak Sempur yang masuk dataran tinggi ya, kategori dataran tinggi.
Jadi secara global Karawang Selatan ini sekarang memang sudah jadi tujuan wisata Pak ya. Artinya dari kabupaten luar pun ya, seperti Kabupaten Bekasi gitu, Bogor yang lainnya. Nah, yang kita akan bahas di sini Pak, ini seperti apa sih Pak? Kita kan nggak tahu nih, yang lebih tahu Pak Camat, Pak Kades, Pak Asper gitu. Gimana pengembangan wisata Karawang Selatan baru-baru ini Pak? Silakan. Alurah dulu dari bawah. Menguraikan tentang kronologi dan tujuan nggak Pak? Iya, betul Pak. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan memberikan gambaran sedikit tentang terjadinya Puncak Sempur. Sebenarnya tujuan awal itu kebuka Puncak Sempur, jujur kami dengan para masyarakat itu bukan Puncak Sempur, karena ada kampung di tengah gunung namanya Kampung Calincing. Di tahun 2009 kami bermusyawarah dengan swadaya masyarakat membuka akses jalan, dan alhamdulillah kampung tersebut sekarang sudah teraliri listrik dan jalan sudah masuk walaupun belum jam coran. Di tengah perjalanan di 2009, di 2016 menemukanlah titik Puncak Sempur. Nah, alhamdulillah di tahun 2016 pembukaan Puncak Sempur, dan ada juga catatan di sini tidak terlupakan, ada objek air terjun Cikoleangkap di sebelah belakang dinding Ari. Itu belum tergali, karena tergali baru ke Puncak Sempur. Mungkin menambah objek wisata yang ada di Karawang Selatan umumnya, khususnya Desa Cinta Laksana, dan tujuannya biar tercipta ekonomi kerakyatan. Dan alhamdulillah di Puncak Sempur ini tidak hanya akses wisatanya Pak. Hari ini sudah terbuat kelompok ternak yang sudah berjalan 3 tahun, dan barusan 2 bulan yang lalu kami dari pihak desa bekerja sama dengan orang asing pembudidayaan tanaman hortikultura. Kami memimpikan tujuannya Sempur ini, dan alhamdulillah pada tahun ini Sempur menjadi masuk dalam Akademi Pariwisata Indonesia dari AP. Dan tujuan anugerah Sempur dari 2016 sampai 2024 tahun belum terlalu booming. Kami menginginkan boomingnya Sempur itu booming dengan dampak yang tadi. Masyarakat dan khususnya pola di Sempur itu tidak berorientasi ke satu kelompok, biarkan berdampak dengan masyarakat. Ramainya itu tidak berorientasi ke karcis. Artinya pas Sempur ramai itu masyarakat juga ikut. Tadi ya dengan adanya hortikultura, ternak domba yang alhamdulillah sudah bukan bertambah lagi dombanya, sekarang bertambah populasi peternaknya. Kami tidak bicarakan bertambah dombanya, tapi yang jelas populasi peternaknya sudah berjalan dengan kelompok ternaknya. Dan harapan ke depan mudah-mudahan ada pembangunan infrastruktur. Karena pangsa pasar hari ini rata-rata masih para dewasa. Kami menginginkan ke depan itu buat anak-anak dan ibu-ibu bisa nyaman ke titik Sempur. Kendalanya di infrastruktur. Mudah-mudahan dengan masuk akademi ini ada dampak perubahan signifikan, bisa merubah signifikan mungkin itu sebagai gambaran Pak. Kenapa Pak namanya Puncak Sempur? Puncak Sempur itu namanya tadinya ada versi, ini mungkin nama yang alamiah karena nama peninggalan orang tua yang terdahulu. Ada sejarahnya itu, kalau yang ini pertempuran dan dulu waktu zaman Belanda, dan di sini juga menemukan mortir. Pernah di objek ini menemukan mortir. Itu ada versi Sempur, dan juga ada versi itu pohon sempurnya juga ada. Dan ada cerita ada pohon sempur besar. Iya. Ya, berarti ada versi Sempur tempur, kaitan dengan tempur mungkin. Terus ada versi lagi, ada pohon yang namanya Sempur. Pohon Sempur. Dan kalau versi ke dalam mungkin Bapak tidak bisa ungkapkan ya, ada di luar versi yang ketiga, tapi kita tidak mau masuk ke ruang kebebasan. Kaitan pengelolaan Pak, ini siapa aja yang dilibatkan di dataran tinggi Sempur ini? Pengelolaan dilibatkan terjadi dulu itu kontak desa dengan perhutani dan dikelola oleh LMDH. LMDH. Ya, sama Lembaga Desa Masyarakat Hutan. Ya. Oke, kemudian kita ke Pak Camat. Pak Camat, ini tentang daya dukung infrastruktur ya. Kira-kira Pak, ada lonjakan signifikan nggak Pak untuk melengkapi fasilitas
dataran tinggi ini, objek wisata ini? Baik, terima kasih kepada teman-teman media ya. Alhamdulillah ini bisa kumpul di tempat ini. Sebelum membahas titik Puncak Sempur itu sendiri, ada baiknya mungkin kita bisa membuka lebih luas lagi tentang Tegalwaru. Tegalwaru merupakan daerah yang memiliki 9 desa. Ke-9 desanya ini rata-rata memiliki kawasan pegunungan seperti ini. Jadi dari mulai Kota Mane, Kota Langgeng, Cintalanggeng, kemudian di sini sendiri Cinta Laksana, Cinta Wargi, Mekar Buana yang relatif sudah duluan ya, kaitannya dengan Curug Santri dan segala macam. Kemudian ke sebelah baratnya pun kita memiliki destinasi wisata yang luar biasa, saya pikir. Tapi rata-rata semua yang ada di dalam ini adalah di bawah pengelolaan perhutani. Ya, sehingga ini harus merupakan suatu akselerasi kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak perhutani. Karena apa? Karena semua yang menjadi tujuan wisata di Tegalwaru relatif di dalamnya adalah pengelolaan perhutani. Mungkin kita kekaitan akses, nah itu mungkin yang bisa difasilitasi. Kemudian sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada 4 hal pokok di Tegalwaru yang dibolehkan untuk sisi bisnis ataupun sisi usahanya dari sisi tata ruang. Yang pertama pertanian, ya kita memang ini daerah pertanian. Yang kedua perkebunan, yang ketiga peternakan, yang keempat dan mungkin ini akan menjadi daya tarik yang luar biasa, yaitu pariwisata. Nah, kaitan dengan pariwisata tentunya ini berharap kekayaan alam yang melimpah, katakanlah dari 9 desa ini dengan pegunungan yang hamparannya yang luar biasa, ini kita bisa jaga kelestarian alamnya. Tentunya hanya titik usaha dari sisi pariwisata itulah yang bisa menjaga kelestarian lingkungan alam. Nah, kaitan tadi dengan pertanyaan sejauh mana tentang daya dukung ya pemerintah. Kami ya dari sisi kecamatan sebenarnya sering mengajukan bahkan dari desa juga apa yang bisa dilakukan oleh desa sebenarnya luar biasa. Kami apresiasi lah dengan adanya jalan yang naik ini seperti ini. Rata-rata desa mengalokasikan melalui keuangan desanya, melalui dana desa gitu kan, hal yang bisa dikontribusikan untuk membuat akses seperti ini. Tinggal dari sisi pemerintah Kabupaten Karawang tentunya ini tinggal ada kebijakan yang lebih mungkin ya, karena memang ini perlu kebijakan yang katakanlah mau seperti apa tentang wisata di Karawang Selatan ini. Tentunya perlu intervensi yang lebih lagi dari berbagai komponen pengambil keputusan. Pak Camat ngelihatnya masih bukan skala prioritas atau gimana wisata ini? Saya pikir disebut bukan skala prioritas ya, kita memiliki potensi yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita mendorong agar akses-akses yang menuju semua wisata ini bisa menjadi hal yang nantinya ya boleh dikata mungkin prioritas kedepannya ya, kedepannya untuk kita katakanlah tadi ada imbas yang luar biasa, karena dengan wisata ini akan menjadi multiplier effect buat masyarakat sekitar seperti itu. Selanjutnya mungkin kita ke Pak Asper nih. Pak Asper ini kita akan membedah terkait konsep pelestarian ya Pak Asper. Di sini kan mungkin ini harta karunnya Karawang itu ada di Karawang Selatan gitu ya. Artinya apa artinya kekayaan gitu, kalaupun kita nggak punya udara sehat, air yang bersih, gitu, buat apa gitu kan? Nothing lah gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Nah ini gimana konsepnya Pak Asper? Ya. Terkait dengan pariwisata juga gitu. Ya, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan PWI ke sini, ke Puncak Sempur ini. Di sini saya menjelaskan terkait
konsep pariwisata kedepannya, terutama di daerah Karawang Selatan ini, karena potensi di daerah Karawang Selatan ini dimulai dari Tipar sampai endingnya di daerah Medalsari itu sangat luar biasa. Di sini keanekaragaman hayatinya pun sangat tinggi. Masih terdapat beberapa spesies hewan yang dilindungi, yang harus kita lindungi ke depannya agar tidak punah. Nah, dengan potensi ini, harapan saya nanti masing-masing potensi ini bisa dikembangkan oleh masyarakat sekitar sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar secara ekonomi maupun secara pendidikan, secara ekologinya. Sampai saat ini baru ada beberapa lokasi yang sudah tereksplor, tapi tidak menutup kemungkinan jauh ke depan lagi lokasi-lokasi ini bertambah. Untuk konsep wisata alam ini ke depannya, selain fungsinya untuk menambah fungsi ekonomi ke masyarakat sekitar, tentunya menambah fungsi ekologi dan kebutuhan pokok masyarakat, di mana air itu adalah kebutuhan pokok. Daerah tangkapan air di Kabupaten Karawang ini hanya tersisa di Karawang Selatan ini, di mana di Karawang Tengah mungkin sudah banyak berkurang, apalagi di Karawang Utara mungkin saya bilang sudah jarang juga. Iya. Jadi dengan adanya wisata ini, seluruh kebutuhan masyarakat diharapkan bisa terpenuhi dari aspek ekologi maupun ekonomi. Syukur-syukur kesadaran masyarakat untuk Tegalwaru ini terhadap konsep wisata semakin tinggi juga. Apalagi kalau sudah sampai tahap kesadaran seperti masyarakat di Bali itu sangat luar biasa. Tapi untuk saat ini mungkin masyarakat Tegalwaru masih berjalan menuju ke arah sana. Berjalan menuju ke arah sana ya. Ya. Terakhir nih Pak, mungkin ini siapa aja yang bisa jawab. Ini pertanyaan mungkin yang paling mendasar ya Pak. Ini kaitan dengan kultur Pak. Tegalwaru Pangkalan ini kan kultur di Karawang itu sangat Islami Pak ya, terkenalnya ya. Sekarang mulai merangkak itu pariwisatanya gitu kan. Kita kan tahu sendiri Pak, yang namanya pariwisata itu akan mendatangkan embel-embel lainnya gitu. Adakah kekhawatiran seperti itu, menghilangkan kultur dari masyarakatnya sendiri gitu? Boleh. Ya, nanti tambahin aja. Ya. Saya pikir memang itu suatu konsekuensi ya, yang harus diambil ketika kebijakan kita ambil. Artinya saya berupaya dengan para alim ulama, sering menyampaikan di pengajian-pengajian bahwa tidak bisa dipungkiri Tegalwaru adalah tujuan wisata. Berarti kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik adalah tuan rumah yang menghormati para tamunya. Nah, ketika kita menjadi tuan rumah yang baik, jadilah kita menjadi contoh bagi tamu. Nah, ketika tamu mencontoh kebaikan dari tuan rumah, insya Allah tamu pun akan berpikir dua kali, akan berbuat hal-hal yang tidak baik terhadap tuan rumah. Karena relatif tuan rumah ini sudah begitu baiknya kepada para tamu. Nah, konsep yang dibangun oleh kami, tetap kita harus kuatkan akidah. Kuatkan akidah, kuatkan akhlak. Kita jangan menjadi yang terpapar oleh orang luar datang ke kami, tapi mereka datang ke Tegalwaru menjadikan suatu oleh-oleh buat para pengunjung luar biasa. Ketika saya kembali dari Tegalwaru, paling tidak saya ada hal religi yang baru bisa saya petik. Konsepnya mungkin seperti itu. Kita bahu-membahu dengan para alimul ulama untuk pemahaman ke depannya kaitannya dengan, mohon maaf tanda kutip, ketika wisata pasti ujung-ujungnya seperti itulah. Iya. Terima kasih. Silakan Ya. Pak Haris. Terima kasih. Agar menambahkan mungkin betul pertanyaan tadi, pertanyaan yang mendasar. Iya. Dan salah satu contoh di bulan Maulid sama Rajab di Tegalwaru tidak ada hiburan. Iya. Di malam Jumat juga tidak boleh hiburan. Itu hasil kesepakatan bersama, walaupun tanpa hitam putih. Konsep itu mengilhami kita sudah berpikir Kayak semacam hukum adat ya. Kayak semacam ini hukum adat. kembali ke wisata. Tentu kemarin juga yang hangat ini tentang COVID. Iya. Hajatan boleh, tidak ada hiburan.
sampai hari ini masih bertahan. Masih bertahan di Tegal Waru, tidak ada hiburan. Ke depan tujuan kita menghindari hotel. Dari hotel ya. Walaupun kami wisata pengen maju, tapi kami akan menemukan karakteristik wisata Karawang Selatan yang berbeda dengan umumnya yang ada di Indonesia. Bukan bertolak belakang dengan zaman, tapi apa yang harus kita pertahankan. Salah satunya mungkin wisata Karawang Selatan, mudah-mudahan dan harapan dengan masuknya api ini menjadi hikmah, diletak dari geografis. Kalau terjadi tol Karawang Selatan, mungkin akses Jakarta ke Karawang Selatan sudah tidak jauh lagi. Iya. Kami berpikir dengan para masyarakat dan tokoh agama, gimana caranya mempertahankan karakteristik Karawang. Karena ini bukan menyangkut Tegal Waru lagi, Pak. Iya, betul. Sudah menyangkut Karawangnya. Karawang. Tentang wisata gunungnya. Mungkin muncul tadi salah satunya tidak boleh ada hotel, kita kembali biarkan ke masyarakat. Kalaupun harus perkembangan homestay lah untuk masyarakat. Homestay. Kami tidak menginginkan adanya hotel. Kalaupun nanti itu salah satu cara merelasikan ungkapan tadi Pak Camat tentang keagamaan, cara mencegah dari poin itu salah satunya kesepakat tidak ada bangunan yang super mega, bukan berarti menolak kemajuan, biarkan tumbuh berkarakter secara alamiah. Natural Karawang Selatan biarkan ada wadah wisata yang berbeda, tidak harus sama dengan yang lain, ada hotel, ada biarkan terjadi itu sebagai gambaran ke depan dan harapan dengan masuknya api ini bisa, ini sudah bukan lagi Tegal Waru dan tindak laksana desa kami, ini sudah menyangkut Kabupaten Karawang dan Jawa Barat mungkin, karena kebetulan secara tidak langsung perwakilan dari Jawa Barat cuma satu yang masuk nominasi. Kami menginginkan pada dukungannya ke seluruh pihak, gimana caranya biar ini sukses membuat perubahan ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan RT RW-nya Karawang Selatan. Mungkin sebagai gambaran. Terima kasih. Oke, Mas ya, mungkin itu kita bedah semuanya ya. Ternyata wisata di Loji itu sudah siap. Artinya sudah siap, semua elemen masyarakatnya sudah bahu-membahu, sudah kompak untuk sepakat menjadikan wisata sebagai andalan daerah. Dari mulai infrastruktur sudah persiapkan, bahkan untuk hal-hal yang mendasar seperti karakter masyarakatnya, literatur masyarakatnya, bahkan ada hukum adat yang akan menjadi fondasi yang memunculkan citra wisata di Karawang Selatan sendiri. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya.